saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu bapak yang berbahagia, anak-anak yang bersukacita. Pada saat ini kita kembali merenungkan sabda firman Tuhan. Dan kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Dalam firman Tuhan saat ini menceritakan tentang titik balik seorang rasul yang hebat. Dari seorang yang penganiaya, bahkan pembunuh, menjadi seorang rasul yang sampai saat ini bahkan kitabnya yang dituliskan menjadi pegangan bagi kehidupan kita. Menjadi murid Tuhan Yesus yang hebat, yaitu Saulus. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan saat ini kita masuki dengan tema hidup dalam pertobatan. Saulus bertobat, sungguh-sungguh bertobat, bukan karena niat dari dalam dirinya. Yang perlu kita catat, Saulus bertobat itu karena kehendak Allah. Yesus yang dianiaya oleh Saulus melalui murid-muridnya yang dicederai, yang dilukai, disiksa, menjumpai Saulus. Artinya Yesuslah yang memanggil Saulus untuk bertobat. Yesus yang memilih Saulus. Sebagaimana firman-Nya pada ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Firman Tuhan ini disampaikan kepada Ananias. Ananias adalah murid Tuhan yang berada di kota Damsyik, merupakan murid yang akan dianiaya oleh Saulus. Justru dipakai oleh Tuhan ketika Saulus mengalami kebutaan, ketika Saulus jatuh dalam kegelapan selama 3 hari setelah dijumpai Yesus di jalan menuju ke Damsyik. Ananias yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai penolong kehidupan Saulus. Tadinya Ananias ragu-ragu, saudara. Bahkan di ayat sebelumnya menyampaikan kepada Tuhan, loh, orang ini kan yang terkenal, yang membunuh dan menganiaya para murid Tuhan. Kenapa harus ditolong? Ternyata saudara, Yesus Kristus Tuhan kita mempunyai rencana yang hebat, yang baik bagi kehidupan Saulus. Dan Saulus mengalami pertobatan mula-mula atau awal mula, atau yang seringkali ketika kita menyebutnya adalah pertobatan dari kehidupan lama, kehidupan yang baru, yang sebelumnya belum mengenal Kristus, saat ini mengenal Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Saulus bertobat kemudian dia dipakai oleh Allah untuk memberitakan kabar kebenaran firman Tuhan, kabar kesukaan, walaupun juga konsekuensinya harus mengalami penderitaan, harus menanggung segala penderitaan dalam nama Tuhan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita yang sudah bertobat, yang sudah menjadi orang Kristen, murid Tuhan, juga harus hidup dalam pertobatan? Ini menjadi sebuah pertanyaan refleksi bagi kita saat ini. Ya, tentu saja kita harus hidup senantiasa dalam pertobatan. Atau seringkali kita hidup yang harus berbuah, yang menunjukkan, yang menumbuhkan buah-buah roh, buah-buah kehidupan. Apa itu yang harus kita lakukan? Kita harus menyadari yang pertama bahwa manusia itu makhluk yang tidak sempurna, makhluk yang seringkali jatuh di dalam dosa.
makhluk yang sering kali melanggar atau mendustai bahkan menodai firman Allah. Kesadaran itulah yang seringkali yang harusnya membawa kita hidup dalam pertobatan dengan sungguh, dengan menjaga bahwa kehidupan kita tidak bisa baik sempurna tanpa penyertaan dari Tuhan, tanpa penyerahan diri yang seutuhnya kepada Tuhan. Kita tidak mampu hidup dalam hal yang baik. Yang kedua adalah kita bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita itu berjalan hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya, hidup dalam pertobatan sehari-hari. Sebagaimana Saulus, dia berubah dari orang yang menganiaya, yang membenci murid Yesus, dia menjadi rasul yang dipakai oleh Allah, bahkan berani menegur segala kesalahan dan tidak tinggal diam atau bahkan lemah dari penderitaan. Tidak mudah putus asa dalam menghadapi segala sesuatu. Bahkan di tengah penderitaannya, perjuangannya, mengabarkan kabar kesukaan, dia harus dimasukkan di dalam penjara, mengalami siksaan juga sebagaimana dia dulu menyiksa para murid Tuhan. Saulus atau Rasul Paulus, dia tidak mudah. Apabila kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita akan senantiasa dituntun dalam genggaman Tuhan. Walaupun ada badai, walaupun ada pencobaan, ada kesulitan, kita tidak mudah menyerah dengan keadaan itu. Kita terus tetap berjuang dalam hal yang sederhana, saudara. Apalagi dalam kehidupan pandemi saat ini, banyak orang yang dengan berbagai cara menyepelekan atau bahkan meninggalkan, tidak peduli dengan himbauan pemerintah. Ya mari ketika kita hidup dalam pertobatan menghadapi masa pandemi saat ini, mudah bagi kita untuk melakukan menjadi murid Tuhan, rasul Tuhan yang benar, yaitu taati protokol kesehatan yang baik dimanapun keberadaan kita, dimanapun perjumpaan kita dengan sesama. Yang kedua, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup tentang ekonomi, mohon pada Tuhan, minta pada Tuhan. Tidak hanya berhenti pada situ, tapi berjuang, berkreatif dengan talenta dan anugerah yang kita miliki, sebagaimana anugerah pertobatan yang telah kita terima. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita, para kekasihnya, para muridnya yang dicintainya, untuk jatuh terpuruk, bahkan mati tak berdaya. Melalui Rohnya yang kudus memampukan kita berpikir kreatif, mencari cara dengan cara Tuhan untuk kita mampu menghadapi masa pandemi saat ini yang sangat sulit. Dan yang ketiga, saudara, yang tidak kalah penting adalah percaya sebetulnya pada. Tidak mudah bagi kita untuk meninggalkan Tuhan atau luntur kepercayaan kita. Roh Kudus berkarya dan terus membawa kita dalam proses pengudusan hidup, antara lain dengan menunjukkan jalan pertobatan kita, yaitu hidup kita yang berbuah, yang berdampak bagi sesama. Di akhir cerita ini, renungan saat ini, beberapa waktu yang lalu ada cerita dari Kick Andy di salah satu stasiun swasta, menceritakan, mengundang seorang ibu mempunyai anak dua yang dia mempunyai penyakit kanker payudara dan juga kanker paru-paru. Dia tetap berjuang di masa pandemi ini, bahkan sampai rambutnya gundul pun dia tetap berjuang membuat makanan ringan, snack yang dia buat diberi nama makanan Bugundul, jajanan Bugundul. Hasilnya apa, saudara? Tidak semuanya itu dimiliki oleh dia, tetapi disumbangkan bagi orang-orang yang membutuhkan, terlebih bagi para penderita kanker yang lain.
Ini menjadi sebuah contoh, sebuah semangat bagi kita, bahwa di tengah penderitaan kita, kita masih bisa menjadi buah bagi orang lain, berdampak positif bagi orang. Marilah kita lakukan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Yakinlah teguh bahwa hidup dalam pertobatan itu adalah hidup yang senantiasa dalam genggaman Tuhan dan penyertaan. Jangan khawatir sedikit pun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa bersama. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat mengerti dan memahami arti hidup ini, sebagaimana yang Engkau perkenankan dalam kehidupan Saulus, yang Engkau panggil, yang mendapatkan anugerah pertobatan menjadi rasul-Mu, menjadi Sang Paulus, yang sampai saat ini kehidupan, tulisan, dan makna kesaksian kehidupannya menjadi pegangan bagi kami menapaki kehidupan bersiarah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pakailah juga kami untuk dapat berkarya senantiasa di tengah masa pandemi saat ini. Ketika kami menghadapi kesulitan hidup, kami tidak menyerah. Kami bisa melihat bagaimana begitu luar biasa karya Tuhan bagi hidup kami, sehingga pastinya kami akan mampu hidup berdampak dan berbuah bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau senantiasa melalui Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan yang sungguh kepada Tuhan. Tidak hanya kami tidak melakukan dosa, tetapi kami mampu hidup dalam pertobatan ini dimaknai sebagai hidup yang berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.